virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan terhadap berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Mitos pertama, HIV sama dengan AIDS. Namun pada faktanya, HIV dan AIDS merupakan dua hal yang berbeda. HIV itu nama virus pembawa penyakit divisi imun. Ketika virus tersebut sudah mampu melemahkan sistem imun, maka akan terbentuklah AIDS. Mitos kedua, gigitan nyamuk bisa menularkan virus HIV/AIDS. Faktanya, HIV/AIDS hanya bisa ditularkan dengan cara dari seorang ibu yang positif HIV pada bayinya selama masa kehamilan, melahirkan atau menyusui, menggunakan alat suntik secara bergantian atau tidak steril. Kegiatan beresiko seperti seksual dengan berganti pasangan tanpa alat pelindung, serta transfusi darah atau produk darah yang terinfeksi HIV/AIDS. Mitos ketiga, hidup berdampingan dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS bisa berbahaya atau rawan tertular. Faktanya, kita tidak akan tertular kecuali jika kamu tidak menggunakan alat yang sama seperti alat makan bersentuhan atau berpelukan. Ibu hamil yang terkena HIV akan menularkan ke bayinya. Apakah itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Faktanya, penularan dari ibu ke bayi memang dapat terjadi. Ibu yang terinfeksi HIV/AIDS yang tidak ditangani dengan baik memiliki kemungkinan 1:4 untuk menularkan HIV kepada bayinya. Tapi, jika ibu dan bayi ditangani oleh tenaga medis dengan tepat, kemungkinan penularan 1-2%. Mitos kelima, katanya obat dapat menyembuhkan virus HIV/AIDS. Padahal faktanya hingga saat ini belum ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan virus HIV/AIDS. Tetapi ada terapi yang dapat digunakan untuk memperlambat penyebaran virusnya, yaitu dengan terapi antiretroviral. 4 tahun lalu berbagai negara di dunia berkomitmen pada tujuan PBB untuk mengakhiri pandemi AIDS. Namun ternyata angka penularan HIV/AIDS tak kunjung menurun sesuai harapan PBB. Para ahli menilai pandemi AIDS belum akan berakhir. 2020 was supposed to be the year in which we were going to see really significant declines in new infections, down under 500,000 worldwide, and we had more than 1.7 million new infections in 2019. So we are way off the targets of actually getting control of HIV transmission. Banyak orang yang terlalu menutup mata dan tidak mau tahu soal HIV. Itu sebabnya kita mudah mengucilkan orang-orang yang sudah terkena HIV.
kita, manusia biasa yang sangat mudah tergoda dan tergiur dengan dosa. Mengambil langkah aman seperti menggunakan pelindung ketika melakukan hubungan seksual. Tidak menggunakan obat-obat terlarang, apalagi memakai suntikan secara bergiliran. Yang benar itu, kita harus saling mengedukasi bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, dan bagaimana pengobatannya. Seharusnya kita saling memberi edukasi, bukan saling diskriminasi. Karena wanita sebagai benteng terdepan dalam perang melawan AIDS, hidup dan bertindaklah dengan penuh bertanggung jawab. Cermati dan katakan tidak pada pergaulan yang membahayakan dirimu. Bukan karena Oda kita berhenti tertawa. Bukan karena Oda kita berhenti berbagi sinergi bekerja. Dan bukan karena Oda pula kita berhenti untuk berbagi cerita. Ini bukan tentang pembenaran perilaku yang beresiko HIV, tapi ini tentang memanusiakan manusia. Karena kita semua memiliki kesempatan hidup yang sama, memiliki kesempatan kerja yang sama, karena kita semua adalah manusia, termasuk Oda. Ingat, AIDS tidak dapat disembuhkan. Perilaku sehat Anda adalah cara terbaik untuk mencegah penularannya. Bersatu bersama-sama menekan penularan HIV/AIDS, menekan kematian para pengidap HIV/AIDS, serta tidak adanya diskriminasi terhadap orang pengidap HIV/AIDS atau ODA. Dengan adanya video peringatan dan sosialisasi HIV/AIDS sedunia ini, semoga stigma negatif masyarakat semakin berkurang. Dan kedepannya, masyarakat lebih empati serta peduli dengan orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Memperlakukan ODA bukan dengan cara menjauhi orangnya, tapi yang harus dijauhi adalah penyakitnya. Bangsa ini memerlukan generasi sehat dan berkualitas. Bukan saja sehat secara jasmani, tapi juga sehat batin dan pemikirannya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus harapan bangsa, mari selamatkan saudara-saudara kita. Selamatkan teman-teman kita dan selamatkan Indonesia demi mewujudkan Indonesia bebas dari HIV/AIDS. Berani mengulurkan tangan ke dalam kegelapan untuk menarik tangan lain ke dalam terang. Hari ini 1 Desember kita memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan HIV/AIDS. Tapi yang sangat disayangkan, setiap tahun kasus HIV/AIDS masih terus meningkat. Oleh karena itu, pada peringatan kali ini, saya mengajak kalian semua untuk merenung dan menjadikan hari ini sebagai peringatan dan pengingat untuk kita semua menjauhi perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan terjangkitnya HIV/AIDS.
Jangan bosan mengedukasi lingkungan sekitarmu, juga selalu isi waktu kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jika bisa, selalu ciptakan kegiatan-kegiatan yang positif juga. Setidaknya jika kita tidak bisa mengurangi jumlahnya, kita tidak menambah jumlahnya. Dan satu pesan yang terus berulang, jangan jauhi orang dengan HIV/AIDS, tapi jauhilah virusnya. Tetap rangkul mereka, berdayakan mereka, ajak mereka untuk bangkit dan hilangkan stigma negatif terhadap ODA karena mereka memiliki hak yang sama dengan kita. Optimis Indonesia bebas HIV/AIDS, selamat Hari HIV/AIDS sedunia. Siamo. HIV bukanlah sebuah penyakit aib yang membuat kita menjauhi orang tersebut. Mereka mempunyai hak untuk hidup baik dan bermasyarakat seperti halnya orang di sekitarnya. Jika kita tidak bisa mengurangi angka HIV/AIDS, akan lebih baik jika kita tidak ikut untuk menambahnya. Berikan dukungan dengan cara memberi semangat tanpa harus menghakiminya. Jika Tuhan saja yang Maha Sempurna mau memaafkan kesalahannya, apa hak kita yang hanya manusia biasa menghakimi orang tersebut? Rangkul ia, jangan mendiskriminasinya. Tetap sehat dengan menjauhi perilaku berisiko yang menyebabkan HIV/AIDS. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya.